Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh bersyukur hari ini karena kebaikan Tuhan memberikan waktu yang begitu indah buat kita untuk beribadah kepada kita. Percaya hari ini berkat Tuhan akan turun atas kita semua. Mungkin di antara kita banyak yang membawa permasalahan atau problema dalam hidup. Tapi percaya di saat kita serius sungguh-sungguh beribadah hari ini, membuka hati kita, kita akan membawa berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Ibadah kita akan kita mulai nanti dengan kasih Kristus. Ibu Esther bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan penyertaan-Mu sepanjang pekan ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kami mau memuji, mengagungkan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dengan urapan yang baru, kuasa yang baru. Biar juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai di masa mudanya dengan kekuatan yang baru. Kemuliaan Tuhan turun atasnya. Terima kasih Bapa, bagi rekan-rekan kami yang masih di tengah perjalanan, Tuhan Kau mempercepat langkah mereka, sehingga kami boleh bersama-sama memuji mengagungkan nama Tuhan. Turunkan suasana surgawi hadir dalam ibadah kami, sehingga kami boleh pulang dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih buat hambanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan memulai menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau, kami memuja-Mu. Biar segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang layak disembah. Mengalirlah kuasa. Haleluya. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang ditinggikan, dimuliakan. Mari kita angkat pujian kita, kita katakan karya terbesar. Yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudaraku, kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Lebih lagi katakan karya terbesar. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau berikan sorak-sorai yang paling dahsyat kepada Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Oh, kami adalah karya terbesar. Engkau Allah yang kami kagumi. Kami cintai. Haleluya. Penuhi setiap umat-Mu. Setiap umat-Mu, jamah setiap umat-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau andalan kami Tuhan. Sirara bala 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 sirara. Lawat setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Mungkin ada yang membawa Tuhan banyak permasalahan.
Hari ini Tuhan, Engkau tolong. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus aku kagumi. Katakan, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau. Katakan sekali lagi, Yesus Engkau, Yesus Engkau. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami yang ada di tempat ini adalah karya terbaik-Mu Tuhan. Amin. Dan sebentar Tuhan kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Salam. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap bersuka cita? Amin. Mari kita ke pujian kita katakan Allah bangkit. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhku, umatku, Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan kerahkanlah, serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhku, serahkanlah umatku, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh katakan bangkit bersorak-sorai, hei Allah bangkit bernyanyilah. Puji dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari kita akan pujian dari awal lebih suka cita lagi. Ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhku, umatku, Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit, bangkit bersorak-sorai, hei Allah bangkit bernyanyi.
bebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Katakan lagi, Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah, hei, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah jadi, katakan sekali lagi, Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah, hei, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Dua oh oh yeah. Dua oh oh. Dua oh oh. Dua oh oh yeah. Haleluya. Silakan duduk, saudara terkasih dalam nama Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Nanti yang berdoa Opung Osep. Dan yang bersembahnya Ibu Pardosi dan Ibu Herna. Kalau nggak ada Ibu Herna diganti ya. Punya Yosef untuk berdoa. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa memuji Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang pada saat ini Tuhan, karena sukacita ada di dalam diri kami. Untuk bertemu dengan Engkau Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, menenangkan hati-Mu. Dengan itu Tuhan, urapi kami semua yang ada di tempat ini tanpa kecuali, satu pun tidak ketinggalan. Berkati jasmani dan rohani kami Tuhan. Amin. Supaya kami selalu sehat, menjalankan tugas kami layan Engkau dengan baik Tuhan Yesus. Jadikanlah semua jemaat-Mu ini Tuhan, jemaat yang setia dan taat kepada firman-Mu. Berkati setiap usaha pekerjaan semua Tuhan keluarga ini. Supaya kami selalu tidak kekurangan, tidak meminta-minta dan tidak punya utang yang akan datang Tuhan Yesus. Karena Bapa yang kami sembah, Bapa yang baik, Bapa yang kaya raya semua Tuhan Yesus. Jadikan jemaat-Mu ini semuanya Tuhan menjadi saksi-Mu, alat-Mu di dalam rumah tangga masing-masing. Saksi-Mu dan alat-Mu di tengah-tengah lingkungan masing-masing Tuhan. Jadikan kami semua saksi-Mu di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Untuk kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada, kami akan tunjukkan bahwa kami adalah jemaat-Mu. Jemaat yang setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam satu minggu ini Kau memberkati kami semuanya Tuhan. Sebagian berkat yang Kau berikan kami akan memberikan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan dengan sukacita menerima apapun yang kami berikan Tuhan Yesus. Berkati selalu hari yang akan datang Tuhan. Usaha pekerjaan kami Bapak. Supaya kami bisa selalu memberi persembahan. Dan bukan hanya persembahan Tuhan. Tetapi persepuluhan juga Tuhan. Kami tidak lalai untuk melupakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, segala dosa yang kami lakukan terhadap Engkau Tuhan. Terhadap sesama kami. Supaya tidak ada hambatan di belas kasih-Mu yang akan Kau berikan kepada kami yang minta daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan firman yang dibawa. Supaya mendengar mendapat kekuatan Tuhan Yesus. Sehingga jemaat-Mu jemaat di sini yang gembalakan oleh gembala kami Tuhan. Bangkit dan bangkit harakan datang. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Sampai persembahan dijalankan kita katakan Allah bangkit rapnya.
bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, dibebaskan, Allah Yesus di tempat kudus, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, Tuhan dibebaskan, Allah Yesus di tempat kudusnya. Katakan sekali lagi, Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, Tuhan dibebaskan, Allah Yesus di tempat kudusnya. Allah Yesus di tempat kudusnya. Tempat kudusnya. Terima kasih untuk persembahan saudara. Biar Tuhan yang memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Pastikan hari ini firman Tuhan itu tertanam baik dalam hati kita. Amin. Banyak sekarang ini orang berkata bahwa saya mencintai Tuhan, tetapi tidak mencintai firman. Tapi hari ini mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan ini sehingga hidup kita ke depan diberkati Tuhan. Yes. Mari bangkit berdiri saudara. Mari kita angkat pujian kita. Ku percaya janjimu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Katakan ku percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
Serahkan pada hambanya. Katakan ku percaya. Janjimu ajaib, Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Katakan segalanya baik. Katakan ku percaya. janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari sama-sama katakan ku berserah. Amin. Di dalam kekuatan Segala katakan ku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan. ku percaya, ku berserah Di dalam kekuatan ku percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan kita. Katakan haleluya. Mari semua sembahnya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, Roh Kudus bekerjalah pada hari ini ya Tuhan. Orasiakana marasiakana maratakanama. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu terus ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami telah menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Terimalah menjadi dupa harum penyembahan pujian kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami percaya Tuhan mujizat pasti terjadi. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang miskin diberkaya. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biar kami bisa tenang Tuhan. Biar kami bisa tenang menghadapi segala cobaan. Segala masalah Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan biarlah kami bisa duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan apapun yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan hamba-Mu hikmat berkata-kata dengan kata-kata yang sederhana. Sehingga jemaat-jemaat-Mu dapat dipulihkan. Jemaat-jemaat-Mu mendapatkan berkat yang begitu besar Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Ya, semuanya duduk. Siapa yang bawa Alkitab hari ini? Lambaikan tangannya yang bawa Alkitab. Nah, oke. Yang bawa handphone hari ini siapa? Saya. Halo. Saya. Yang bawa handphone angkat tangannya. Ya, yang jujur masuk? Iya. Yang bawa handphone siapa? Saya. Yang lain ini apa? Bawa diri doang kah? Bawa handphone tidak, bawa Alkitab juga enggak. Coba saya mau lihat dulu yang bawa Alkitab, angkat Alkitabnya. Nih benar gak nih? Oke. Yang bawa handphone angkat handphonenya. Iya. Sekarang handphonenya coba taruh di dalam tas saudara. Silent atau perlu matikan handphonenya. Supaya jangan ada berkat-berkat Tuhan yang menelpon. Halo ada berkat nih, ayo sekarang yuk. Terus keluar ibadah. Nah itu jangan ya. Sekarang letakkan handphonenya, matikan handphonenya. Kita sama-sama mau belajar tentang tenang. Katakan kanan kiri tenang. Tenang. Katakan kanan kiri kamu
Katakan kiri kamu. Halo, ada orang? Halo, ada orang kah? Amin. Nih seperti saya bicara dengan kaca nih, nggak ada sautannya. Halo, ada orang kah? Ada. Katakan kanan kiri, kamu harus tenang. Kamu harus tenang. Iya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Iya, hari ini kita akan belajar tentang tenang. Bagaimana caranya kita menghadapi masalah dengan tenang. Amin. 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 Ya, jangan kaku-kaku Bapak Ibu, jangan terlalu saya bilang takut, tegang, jangan. Tapi rileks saja, dengar firman Tuhan itu harus rileks. Tapi jangan sampai tidur. Ya, jangan lihat nanti saya lihat nih dari belakang nih. Di belakang udah rileks. Waduh, masuk dalam malam roh. Ya, jangan. Tapi tetap tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya 3 kali, Allahku dahsyat. 1, 2, 3. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Sekarang jangan pakai mic. Jangan pakai mic, pagem. Sama-sama 1, 2, 3. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Allah kita dahsyat. Siapa yang percaya Allah kita dahsyat? Lambaikan tangannya. Iya. Haleluya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tenang. Bagaimana caranya kita tenang. Suami-suami butuh ketenangan enggak? Amin. Suami-suami? Ya. Wah, dikit sekali suami-suami. Suami-suami butuh ketenangan enggak? Butuh. Iya. Siapa di sini yang udah punya istri? Lambaikan tangannya. Ya, ini yang nggak bawa istrinya nggak mau lambaikan tangannya karena takut mau gimana nih? Siapa yang udah punya istri di sini? Saya. Ya. Siapa yang punya suami di sini? Oke. Siapa yang punya pacar di sini? Jadi jomblo semua nih? Yakin, serius? Jomblo semua? Ayo Febri. Halo, siapa yang punya pacar di sini? Oh, berarti jadi teman-teman anak-anak muda lihat kanan kirinya kalau ada cewek berarti dia masih single, ya. Tapi jangan saya yang udah punya suami masih gebet. Pak, ini aja anak muda aja ya. Nah, saya katakan di sini suami butuh ketenangan, istri-istri butuh ketenangan, anak-anak juga butuh ketenangan. Ya kan? Jadi suami-suami jangan jadikan istrimu sebagai status untuk menjadikan keluarga aja. Ya, anak-anak jangan jadikan bapamu dan mamamu itu menjadi statusmu untuk kamu punya orang tua. Jangan. Tetapi jadikan mereka prioritas utama kalian untuk membuat mereka tenang. Suami-suami jangan cuman jadikan status mantan pacarnya menjadi istri, tetapi harus buat dia tenang. Dengan Amen. apa? Belanjain bajunya. Ya kan? Nah, istri-istri nggak ada amin nih, nggak mau dibelanjain nih. Ya kan? Suami-suami juga jangan jadikan, istri-istri juga jangan jadikan suamimu menjadi status aja. Tetapi layani dengan baik, buat mereka tenang. Pagi-pagi buat kopi, setuju gak? Amin. Ada yang setuju, ada yang enggak soalnya, ya. Nah, anak-anak juga jangan jadikan orang tuamu sebagai statusmu punya orang tua. Tapi buat mereka bisa tenang ketika bersamamu, ketika engkau dilepas keluar rumah. Amen. Dan orang tua juga jangan jadikan statusmu supaya ada keluarga besar dan keluarga kecil punya anak dan tidak diurus. Tetapi jadikan rumah ini, rumah keluarga ini menjadi rumah ketenangan. Amin. Sehingga anak-anak pulang dengan tenang, suami pulang dengan tenang, istri pulang dengan tenang. Amen. Nah, orang yang tidak tenang di Alkitab dikatakan jangan berharap lebih. Alkitab mengatakan orang yang tidak tenang jangan berharap lebih. Namun orang yang berjalan bersama Yesus memberikan ketenangan dan kemenangan. Sama-sama katakan saya mau berjalan dengan Yesus. Mau bersama dengan Yesus. Amin. Amin. Ketika kita berjalan dengan Yesus, maka kita alami ketenangan. Ketenangan di mana Tuhan memberikannya. Amin. Nah, coba kita baca dua Alkitab firman Tuhan. Ada 3 pasal yang saya akan mau bahas. Pasal yang pertama, Mazmur 116 ayat 7. Teman-teman, Bapak Ibu yang bisa buka Alkitabnya di Mazmur 116 ayat 7. Di garis bawahi, kita baca bersama-sama. Oke, yang sudah katakan amin. 1, 2, 3. Kembalilah tenang, Hai jiwaku,
Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Oke, Amin. saya cuma mendengar suara Pagem karena Pagem pakai mic. Saya mau mendengar jemaat-jemaat Tuhan walaupun pakai maskernya jangan jadi malas bicara. Ya, 1, 2, 3. Oke, next. Mazmur 55 ayat 23, baca 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Tahan di sini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara. Katakan saya. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Bapak Ibu semuanya, ketika saudara mengalami masalah yang begitu berat, jangan dipendam sendiri. Tapi serahkan masalah itu kepada Tuhan. Ya kan? Karena apa? Karena di sini dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya. Bukan berarti saudara sudah mengikut Tuhan tidak punya masalah. Tetapi dikatakan orang benar tidak akan selamanya dibiarkan goyah. Next. Mazmur 55 ayat 7 sampai 8 dikatakan di sini, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Amen. Bahkan akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Jadi ketika Daud menyanyikan doa pertolongan di Mazmur 55 ayat 7 sampai 8. Namun saya mau katakan di sini, saya rangkum bahwa ketenangan bukan situasi Bapak Ibu yang sedang dialami. Ya, paham sampai sini? Ketenangan itu bukanlah sebuah situasi yang dimana engkau merasakan tenang, tidak. Ya kan, makanya saya katakan Bapak Ibu semuanya yang punya anak-anak, anak-anak muda diwajibkan harus ikut ibadah youth. Karena apa gini? Tadi malam saya membahaskan bahwa bagaimana caranya menikmati hidup anak-anak muda. Seringkali anak-anak muda salah persepsi untuk menikmati masa mudanya. Ya kan, menikmati masa muda dengan apa? Merokok. Dengan apa lagi? Alkohol. Dengan apa lagi? Narkoba, seks bebas. Ya. Tapi di Alkitab dikatakan memang Tuhan menyerahkan kepada anak-anak muda untuk menikmati masa mudanya, tetapi harus punya tujuan. Nah, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya mohon ajarkan kepada anak-anak kita untuk datang ikut ibadah youth. Amin. Kita sudah ada ibadah offline dan mungkin kalau yang sakit, sedang anaknya lagi sakit, gimana mau ikut, bisa online. Ya, jadi jangan ada, biarkan anak-anak kita pergi ke sana ke sini bermain ataupun ikut nongkrong ke teman-temannya, jangan. Tapi ajarkan mereka sejak hari ini. Yang masih anak-anak muda, yang masih belum anak-anak muda, masih anak-anak sekolah minggu, ajarkan mereka setiap hari minggu untuk datang ibadah di hari minggu. Amin. Di sekolah minggu. Karena apa? Karena dari kecil kita sudah didik, maka besarnya akan menjadi kesukaan hati Tuhan. Amin. 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 Jangan sampai terlambat dulu kita mengajari, yang akan ada penyesalan. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, di sini saya katakan ketenangan bukanlah situasi Bapak Ibu, bukan soal jodoh, bukan soal bisnis, atau juga bukan soal pekerjaan. Ya. Mungkin kita merasakan gak tenang di sini, kita cari pekerjaan di tempat lain. Apakah saya bisa tenang? Gak bisa. Nah, coba next, saya mau bahas di sini, yaitu fakta bumi bukanlah tempat yang terbaik dan bisa menghasilkan ketenangan. Ya. Karena apa? Di bumi yang pertama ada konflik. Kedua perang. Ketiga bencana alam. Ya. Yang keempat perekonomian yang sulit. 5 wabah penyakit. 6 tingkat kejahatan semakin tinggi. Ini yang saya rangkum di dalam pengertian ini, bahwa bumi bukanlah tempat, atau dunia bukanlah tempat kita mendapatkan ketenangan. Ya. Sekalipun Bapak Ibu mungkin merasakan tenang, merasakan diterima. Mungkin Bapak Ibu sedang stres, Bapak Ibu nonton YouTube, mungkin bisa lebih rileks. Namun setelah nonton YouTube itu, apakah bisa tenang untuk selamanya? Tidak. Tidak. Anak-anak muda mungkin merasakan kalau tenang itu pakai narkoba, pakai rokok, pakai minum alkohol. Namun setelah kita nggak pakai itu, yang ada apa? Ketidaktenangan. Yang ada kita mau beli lagi, gak ada duit, sampai mencuri, sampai membunuh pun saya ladenin untuk beli barang tersebut.
Karena apa? Karena kita sudah merasakan ketenangan yang salah. Di sini dikatakan hal itu kian mempertegas bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan bagi semua orang untuk hidup tenang. Amin. Di dalam firman Tuhan konflik sudah ada gak? Ada. Di Alkitab dikatakan perang ada gak? Ada. Bencana alam ada gak? Ada. Sampai COVID ini pun di Alkitab sudah diterangkan. Wabah penyakit. Keluar dari rumah akan mati. Di Alkitab ada. Bapak Ibu bisa baca. Semua yang ada di dunia ini sudah ada. Bukannya gak ada. Kemarin Afghanistan juga diserang oleh Taliban. Padahal itu kalau ditarik sejarahnya itu sudah lama Taliban sudah terbentuk. Namun sekarang baru mereka kalahkan Afghanistan. Nyaman gak mereka? Tenang gak mereka ketika ada perang? Tidak. Kita saat ini cuman diserang wabah penyakit di Indonesia. Tidak ada hal apapun. Dan kita merasakan ketenangan itu atau tidak? Tidak juga. Karena apa? Setiap hari ada masalah yang baru yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sehingga apa? Dalam menghadapi sebuah masalah, dalam menghadapi sebuah cobaan pada hidup, kita harus menjadi tenang. Amin. Ya kan, ketenangan adalah sebuah keputusan, bukan keadaan. Amin. Bapak Ibu ketika mengalami pekerjaan yang mungkin ada salah, diomelin oleh bos, ataupun bisnis kita sedang turun, terus kita gelisah. Ya kan? Kita gelisah, aduh gimana nih, mau bayar uang karyawan gak bisa. Bisnis lagi down. Aduh gimana ya, apa mau saya pecat aja ya. Aduh sepertinya bisnis saya udah hancur. Karena apa? Karena kita tidak tenang dalam menghadapi masalah. Amin. Amin. Bapak Ibu, anak-anak muda. Amin. Ya, menghadapi masalah itu harus dengan tenang. Ketika bisnis kita lagi turun, pekerjaan kita lagi turun, kita ambil putusan, saya mau dengan tenang menghadapi masalah. Amin. Amin. Next. Bagaimana sikap orang percaya menghadapi situasi ini? Di sini saya katakan kita tidak perlu terkejut dan kecut hati. Karena Alkitab sudah menyatakan jauh sebelumnya. Alkitab kita bukan dicetak dalam waktu 1 atau 2 tahun sebelum tahun ini. Alkitab sudah ada ribuan ratusan tahun yang lalu. Sudah ada. Bayangkan COVID tahun ini tapi sudah ada nubuat di Alkitab beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi percaya kepada Tuhan. Next coba, saya mau katakan yang pertama, tetap arahkan pandangan kita kepada Yesus bukan pada masalah. Di Ibrani 12 ayat 2a dikatakan, marilah kita terus melakukan firman-Nya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dengan iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Masalah hanyalah sebuah bayangan Bapak Ibu yang tampaknya besar, tapi ketika kita memandang Yesus, masalah itu terlalu kecil bagi kita. Amin. Di Alkitab dikatakan sendiri, masalah yang ada padamu bukan melebihi kekuatanmu. Artinya masalah itu di bawah standar kita. Amin. Namun karena kita fokus, ya kan, kayak gini nih, gambarnya seorang naik tangga. Ketika dia hanya fokus akan masalah-masalah yang begitu besar, dia tidak akan sampai ke atas. Dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Ya, ketika anak-anak muda cuma pengen ketenangan di luar rumah, mungkin di rumah orang tua kita sering berantem, orang tua kita sering ribut. Orang tua kita sering membesar-besarkan hal sepele, lalu teman-teman semuanya cari ketenangan itu di luar. Selesai itu apakah saudara akan tenang? Tidak. Saya bisa jamin itu. Tetapi ketika saudara datang kepada Tuhan, maka ketenangan itu akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Keputusan kita untuk tetap tenang menghadapi segala masalah. Yang pertama adalah pandang Yesus bukan pandang masalah. Ketika kita mungkin di sini sedang mengalami penyakit yang begitu menyakitkan dalam hidup kita, mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita dihina, kita dimusuhkan oleh teman-teman kita, jangan pandang masalah itu, jangan pandang mereka, tapi pandanglah Yesus bahwa Yesus ada berjalan bersama kita. Amen. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Yang pertama adalah pandang Yesus, bukan pandang masalahnya. Ya. Jangan tunggu keadaannya tenang, baru kita ambil keputusan untuk tenang. Jangan tunggu Tuhan jawab dulu doa-doa kita,
baru kita bisa tenang. Jangan. Seringkali kita hari besok belum kita jumpai, hari ini hari Minggu, besok Senin. Senin kita belum jumpai, kita sudah berpikir besok makan apa ya? Besok aduh tukang kredit datang lagi nih ke rumah. Aduh leasing motor katanya besok mau narik motor nih karena 2 bulan gak bayar. Banyak masalah yang kita hadapi, bermacam-macam. Saya percaya semua di tempat ini pernah mengalami masalah yang membuat kita susah tidur. Ya, Pernah gak Bapak Ibu? Yang pernah coba angkat tangannya? pernah. Tapi hebat di GBI FIFA. Gak ada yang angkat tangan. Aman. Apakah aman terus? Ya puji Tuhan. Tapi saya mau katakan, kita pasti pernah mengalami satu hari di mana kita gak bisa tenang. Satu hari mungkin kita berpikir, aduh suami saya kenapa udah pakai parfum kerja sekarang udah pakai minyak rambut kerja, sekarang rambutnya udah merah-merah, oren-oren, ya kan? Kita melihat, aduh jangan-jangan dia mau selingkuh nih. Aduh gua harus ikutin nih terus nih. Dibuntutin. Karena apa? Tidak tenang mengalami perubahan. Aduh nih istri gue kenapa ya? Nyuci pakaian aja, pakai dandan segala, pakai lipstik segala. Pernah gak Bapak Ibu? Oh gak pernah, hebat. Tepuk tangan dulu dong. Ya, di sini saya mau katakan bahwa pandanglah Yesus, bukan pandang masalahnya. Setan memakai segala sesuatu untuk membuat kita dan merampas segala apa yang ada dalam hidup kita. Ya, setan membuat dan menakut-nakuti saudara. Ketika saudara mengalami masalah, setan mulai, ayo loh, mau kemana loh? Harus tanggung jawab loh. Mulai kita takut. Paradigma kita mulai berubah seperti setan. Kita mulai berpikir, aduh saya gak layak di hadapan Tuhan. Aduh saya malu nih ketemu dia nih. Aduh pasti saya sial nih hari ini. Aduh. Sehingga apa-apa yang kau katakan itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jangan tunggu keadaannya tenang dulu baru kita bisa tenang. Tapi kita ambil keputusan bahwa kita mengikut Allah, ketenangan pasti ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Hari ini yang kedua saya mau katakan percaya kepada Tuhan. Next. Percaya kepada Tuhan. Roma 9 ayat 6a dikatakan akan tetapi firman Allah tidak mungkin. Sama-sama baca firman Tuhan ini 1, 2, 3. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin Gagal. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Jangan pernah terpengaruh oleh masalah yang sedang terjadi Bapak Ibu. Sekalipun itu buruk atau kurang baik keadaannya, pada saat segala sesuatu dalam hidup kita tidak ada kepastian, ingatlah bahwa Tuhan ada pada kepastiannya dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan membuat kita keluar dari masalah tersebut. Ketika kita memilih, saya mau tenang di hadapan-Mu Tuhan. Saya mau tenang, saya mau datang kepadamu. Maka ketenangan itu dan kemenangan pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Yes. Ketika mungkin anak-anak kita masih bandel, susah dibilangin gak mau ke gereja. Tetap tenang Bapak Ibu. Tetap tenang, hadapi kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan saya udah tompang tangan, tompang kaki, semua saya udah tompang, tapi dia masih belum berubah. Tuhan biarlah Engkau berubah. Serahkan pada Tuhan. Amin. 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 Bapak Ibu, Ya. ini sepi banget loh, serius loh. Halo. 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 Jangan tegang-tegang supaya firman itu masuk ke dalam hidup kita. Amin. 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 Nah setan memakai segala sesuatu untuk menakut-nakuti kita. Supaya kita gak percaya pada firman Tuhan. Supaya kita gak percaya pada firman Tuhan. Supaya kita gak pandang nih Yesus ada di depan kita. Makanya murid-murid Tuhan Yesus waktu dia dihadapi dari kanan kiri badai, depan semuanya ingin membalikan kapal mereka. Mereka mulai gelisah padahal ada Tuhan Yesus di sana. Ya. Setiap hari dia melihat Tuhan menyatakan mujizat. Setiap hari dia melihat Tuhan menyembuhkan orang sakit. Ya. Tetapi ketika ada masalah seringkali kita mengalami ketakutan, ketidaktenangan. Betul. Saya yakin dan percaya semua di tempat ini pernah ditolong oleh Tuhan. Amin. Hari ini saudara bisa bernapas, itu juga pertolongan Tuhan. Amin. Namun apa? Masalah datang perlahan, kita mulai tidak mengenal siapa Tuhan kita. Mana nih Tuhan yang bilang Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Sadar, engkau napas pun Tuhan tolong. Amin.
Ya kan? Orang yang udah susah napas harus pakai oksigen berapa ratus juta dia akan habiskan itu selama dia hidup. Tetapi saudara ditolong Tuhan bangun pagi punya napas yang segar, bisa menghirup udara, bisa menghirup jigong kita sendiri. Amen. Bisa menghirup jigong adik kita ataupun istri kita. Ya kan? Terkadang kita gitu loh, tapi kita gak sadar bahwa Tuhan pasti tolong kita. Bahwa kita gak sadar, kita gak kenal nih firman Tuhan. Karena apa? Iblis menakut-nakuti kita dan kita mengikuti iblis. Saya pernah waktu itu nabrak kucing. Ya, nabrak kucing waktu itu jemput anak-anak Sabtu Ceria. Saya duduk di mobil, saya nggak ngeliat kucing itu ada di bawah ban saya. Tepat di bawah ban saya. Nggak tahu kenapa kucing ini senang banget di bawah ban. Ya kan, apa dia mau menyerahkan diri? Aduh saya mau serahkan nih. Saya nggak tahu. Tapi pas itu waktu itu saya bawa mobil, saya jemputan sudah datang, saya gas mobil saya, di belakang udah berisik. Bang abang nabrak kucing nih bang. Aduh saya ngeri di kerumuni masa, saya pergi. Ya kan saya pergi, ya udah saya pergi aja. Terus sampai rumah saya cerita, Mak, ini saya nabrak kucing loh Mak. Terbakal sial gak ya Mak ya? Kata orang-orang kan sial Mak. Enggak, itu paradigmamu. Sampai sekarang saya tidak pernah mengalami hal tersebut. Namun terkadang kita begini, pas nabrak kucing, terus iblis pertama-tama masuk, ayo loh, tanggung jawab loh. Ayo loh, kuburin. Kalau matanya kebuka harus kasih uang di samping ini. Banyak banget. Ya kan? Kalau matanya kebuka harus ini. Nanti kamu kalau keluar dari situ pasti diomelin warga loh. Kamu tinggalin tuh kucing, bangkai kucingnya di situ. Nanti kamu sial selama hidupmu loh. Banyak seperti itu. Sehingga apa yang terjadi, sial atau enggak? Sial. Karena apa? Karena kita tidak tenang sehingga kita enggak tahu apa rencana Tuhan. Ya. Apa rencana Tuhan dalam masalah kita pada hari ini. Amen. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita mulai tidak tenang, gerasak gerusuk ke sana ke sini. Cari pertolongan kepada manusia, tolong saya dong, saya sakit nih. Aduh panas dingin nih, gimana ya, aduh jangan-jangan saya COVID nih, aduh. Akan terjadi seperti itu. Ya kan? Karena kita tidak tenang, tidak dapat menghadapi masalah tersebut, maka kita akan, ya kan, makanya ada lagunya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Coba kita nyanyi dulu biar rileks semuanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada segala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Panggil nama Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalku. Katakan engkau berjalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Next. Harus hidup di dalam doa. Yang terakhir harus hidup di dalam doa. Matius 14 ayat 13 sampai 21 itu tentang mujizat Tuhan menjadikan 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Di sini saya tangkap dari firman Tuhan ini, dia menyuruh semua orang pergi termasuk juga para muridnya. Kemudian Yesus pergi ke atas bukit mengasingkan diri dan berdoa. Saya tangkap di sini bahwa Tuhan menjelaskan bahwa doa merupakan unsur yang penting dalam pelayanan dirinya sendiri. Ketika dia mau pergi ke suatu tempat, dia pasti berdoa. Nah saudara menghadapi masalah pernah enggak berdoa kepada Tuhan? Amen. Lebih sering berdoa atau lebih sering tinggalin Tuhan? Puji Tuhan. Harus seperti itu karena apa? Dalam Alkitab juga dikatakan dalam pelayanan Yesus sendiri dia tetap meminta Allah mengurapi dia. Amen. Dia tetap meminta Allah untuk terlibat dalam pelayanannya. Amen. Terkadang kita seperti itu Bapak Ibu. Kita mengenal Tuhan, kita sudah diberikan yang terbaik sama Tuhan. Ketika ada berkat, kita mulai tinggalkan Tuhan. Kita mulai ragu dengan Tuhan. Kita mulai tidak percaya lagi sama Tuhan karena berkat tersebut. Ya kan? Ada juga orang yang ada berkat datang kepada Tuhan, gak ada berkat datang kepada orang lain.
Datang kepada dukun, datang kepada orang-orang bodoh saya bilang, bukan orang-orang pintar. Ya, minta kekayaan sama mereka, padahal mereka hidupnya begitu-begitu aja. Lah kita minta kekayaan sama orang miskin. Tetapi datang kepada Tuhan, minta kekayaan, minta kesehatan karena Tuhan punya semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Dia mampu menyembuhkan saudara. Dia mampu membawa saudara untuk keluar dari masalah saudara. Jangan minta kepada yang lain. Amin. 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 Artinya kita harus hidup di dalam doa. Saya mau ambil satu ilustrasi. Ketika saya mau minum alkohol, Bapak Ibu, alkohol itu saya taruh 1 gelas. Ya kan? Saya mulai minum dan mabok. Karena saya belum pernah mencoba alkohol tersebut dan diri saya belum menerima alkohol tersebut. Besok harinya saya mau coba mabok dengan 1 gelas lagi. Bisa gak? Enggak bisa. Karena apa? Karena diri saya sudah terima alkohol itu. Diri saya, mindset saya sudah menerima dengan 1 gelas. Coba 2 gelas, pasti mabok. Sama halnya dengan Tuhan. Jangan puas engkau berdoa hanya sehari. Ketika ada masalah engkau berdoa, aku percaya Tuhan kau sembuhkan saya. Besok kita mulai gak berdoa. Bisa gak? Gak bisa. Dan besok kita cuma berdoa, aku percaya Tuhan kau menyembuhkan saya. Sembuh gak? Enggak, kita harus tingkatkan lagi. Amin. Sama halnya dengan menerima Roh Kudus. Ketika saudara ikut 10 hari pencurahan Roh Kudus ataupun hari Minggu nih, Bapak Ibu datang kepada Tuhan, terus dapat Tuhan berikan karunia berkata-kata Roh Kudus, Bapak Ibu besoknya tidak melakukan hal tersebut atau melakukan dengan hal yang sama, tidak akan bisa. Akan hilang. Tetapi ketika Bapak Ibu hari ini menerima Roh Kudus, besok Bapak Ibu lakukan lebih lagi untuk menyembah Tuhan, meminta sama Tuhan, Ya. maka Roh Kudus itu tercurah. Amin. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu hanya menjadikan itu sebuah rutinitas, saya dapat bilang kenapa Bapak Ibu hari ini menyembah dengan dapat Roh Kudus, besok dengan biasa, besok dengan seperti hal yang sama, besok juga hal yang sama, maka itu hanyalah rutinitas Bapak Ibu aja. Tetapi ketika Bapak Ibu haus ingin dipenuhi oleh Roh Kudus lagi, Bapak Ibu harus menuangkan Roh Kudus itu lebih dari sebelumnya. Amin. Menyembah Tuhan lebih dari sebelumnya. Amin. Artinya dalam kehidupan Kristen, dalam kehidupan rohani kita jangan pernah puas dengan dalam stuck aja, maksudnya dengan berkat yang sama. Ya, jangan dalam puas dengan hanya ini aja nih, udahlah saya puas, besok gak usah menyembah Tuhan, Tuhan udah pulihkan saya, dia baik sama saya. Ya kan, jangan pernah puas tapi terus gali. Amin. Terus cari. Yes. Amin. Amin. Maka berkat Tuhan itu akan datang. Amin. Di Alkitab dikatakan yang membuat kita kehilangan kekuatan, kehilangan fokus kita, kehilangan kemampuan kita karena sering tidak tenang. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, kita mulai takut, kita mulai gelisah, kita mulai cari pertolongan dari siapapun. Saya udah ke dokter kok gak sembuh-sembuh. Saya ke mantri kalau orang bilang gak sembuh-sembuh. Coba ke dukun deh. Orang sono bilang di sono ada pasti bisa sembuh, kamu bawa aja, itu mah didukunin orang, digoda-godain orang. Kita bawa kepada mereka. Kita tidak tenang juga. Ya. Karena apa? Saudara lari daripada Tuhan. Anak-anak muda mencari ketenangan di tempat tongkrongan. Dapat gak dapat, tapi pulang dari situ Bapak Ibu tetap akan gelisah. Karena yang Bapak Ibu cari adalah situasi yang tenang. Ya. Mengerti sampai sini? Mengerti. Bapak Ibu hanya mencari situasi yang tenang, bukan memutuskan diri Bapak Ibu untuk tenang menghadapi masalah. Bapak Ibu hanya pengen cari situasi tenang. Aduh, saya tenang loh kalau di gereja. Saya tenang loh kalau di gereja. Tapi kenapa ya saya keluar dari gereja ini saya tidak tenang? Karena apa? Karena Bapak Ibu mencari situasi. Bukan memutuskan bahwa Bapak Ibu harus tenang. Amin. Ya. Orang yang bergereja pada hari ini saya nggak yakin bahwa semuanya bisa tenang keluar dari sini. Karena apa? Karena yang Bapak Ibu cuma cari ketenangan. Bukan memutuskan ketenangan. Namun kalau Bapak Ibu memutuskan bahwa ketika saya datang ke gereja, saya ingin bertemu Tuhan Yesus, maka ketenangan itu dan kemenangan akan terjadi dalam Amin. kehidupan saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Di sini dikatakan kita harus hidup di dalam doa karena doa
menghalau segala ketakutan dan mendatangkan ketenangan. Amin. Amin. Siapa yang di sini susah tidur? Pernah susah tidur? Ya, terus pernah gak doa sama Tuhan minta ketenangan? Bisa tidur gak? Bisa. Bisa. Saya pernah mengalami hal tersebut. Saya kok susah tidur ya? Padahal nggak ada apa-apa. Apa yang buat saya susah tidur ya? Saya coba nonton YouTube, mulai ngantuk. Saya berhentiin YouTube-nya, nggak bisa tidur lagi. Saya lihat-lihat Instagram, lihat-lihat Facebook, Twitter, semuanya tetap nggak bisa tidur. Saya coba minta sama Tuhan, ini udah jam 3 pagi Tuhan, besok udah kerja, sibuk lagi di kerjaan. Berikan saya ketenangan supaya tidur. Saya tidur. Artinya gini, ketika kita menyerahkan seluruhnya masalah kepada Tuhan, maka kita akan tenang. Amin. Amin. Maka kemenangan itu akan terjadi kepada kita semua. Ketika keluarga kita, suami kita susah diajak ke gereja. Bapak Ibu jangan pusing untuk ngajak mereka. Ketika dia susah gereja, suami kita susah gereja, kita juga malas-malasan gereja. Ketika anak suruh yud susah banget, terus kita ikut enggak yud, kayak enggak ibadah umum, kita ikut enggak gereja. Tidak akan mendatangkan sesuatu yang baru. Tetapi ketika Bapak Ibu dalam menghadapi masalah, dicaci oleh orang kita harus. Ketika kita dicaci oleh orang kita harus tenang. Ketika kita menghadapi masalah kita harus tenang. Kalau Bapak Ibu sedang sakit kita harus tenang. Ya, jangan bilang, aduh udahlah matilah akulah. Sakit sedikit, aduh kayaknya udah waktunya Tuhan saya pulang. Lah ini siapa yang Tuhan coba? Apakah saudara lebih Tuhan daripada Tuhan? Ketika ada masalah sedikit, aduh Tuhan, kalau mau cabut-cabutlah. Kalau engkau suruh aku pulang-pulanglah Tuhan. Menyerah dalam pertandingan. Ya kan? Saudara, anak-anak muda yang tidak dapat ketenangan, jangan cari ketenangan di luar. Ya. Jangan cari ketenangan di luar, tapi carilah ketenangan di dalam Yesus Kristus. Amin. Maka Tuhan akan berikan ketenangan tersebut. Saya katakan di sini banyak orang stres dalam kehidupan ini bukan karena masalahnya yang begitu besar, tapi karena kita tidak tenang. Ada orang yang stres karena diputusin pacar. Ya kan? Banyak loh. Cewek-cewek stres, aduh pacar gue jahat, dia putusin gue. Udahlah gue gak usah hidup lagi lah, gue bunuh diri aja lah. Stres karena apa? Tidak, bukan masalahnya yang begitu besar. Cuma diputusin pacar mau bunuh diri. Ya kan, di umur 30 mungkin, ada di sini yang umurnya 30, terus gak tenang. Karena berpikir, aduh jangan-jangan gue udah gak bakal bisa nikah lagi nih. Udahlah gue akhiri hidup saya aja lah. Karena tidak tenang, maka stres itu datang. Bukan karena masalah yang begitu besar. Makanya yang pertama tadi dikatakan, pandang Yesus bukan pandang masalah. Yang kedua dikatakan, percaya kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, hidup di dalam doa. Tiga kesatuan ini saudara jangan tinggalkan salah satunya. Ya. Bapak Ibu datang ke gereja cuman pengen cari muka dengan gembala, cuman pengen main-main handphone aja. Lebih baik gak usah datang ke gereja. Serius. Sorry bukannya saya menolak jemaat, tetapi saya mau katakan di sini cari Tuhan untuk engkau mendapatkan ketenangan. Amin. Ya kan? Terus orang bilang begini, aduh saya mau berubah, bagaimana ya caranya ya? Apakah saya mau lepas nih rokok saya kuranginlah 1, saya kuranginlah 2, saya kuranginlah 3. Tidak seperti itu. Tapi kan harus proses. Saya kan lepasin rokok harus proses. Ya prosesnya menahan nafsu saudara. Kalau saudara bilang, Pak Gem saya janji dalam sebulan ini saya akan berhenti merokok. Terus dalam 1 minggu Bapak Ibu sudah program bahwa Bapak Ibu kurangin rokok 3 batang. Bapak juga. Besok ada godaan, udahlah 3 aja. Tolak. Itu namanya proses. Ya, jangan, aduh Pak Gem, saya berhenti untuk minum-minum bir. Saya berhenti untuk mabuk-mabukan. Besok kita ayo ke kedai sana. Kalau orang Bataan bilang kedai. Ke Lapo sana yuk. Enggak, gue udah janji sama Pak Gem. Gak apa-apa Pak Gem, gak lihat 1 botol aja. Kemarin kan 5 botol, sekarang 1 botol aja. Itu bukan proses.
Artinya itu Bapak Ibu kompromi dengan dosa. Ya. Tetapi ketika Bapak Ibu saya mau berhenti untuk melakukan dosa, berhenti full pada hari itu juga. Besok prosesnya adalah membuat diri kita tidak tergantung dalam dosa. Amin. Amin. Ketika kita mau putuskan hari ini kita mau tenang. Pulang dari sini kita akan tetap mendapatkan ketenangan tersebut. Amin. 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 Ketika Bapak Ibu dalam masalah, dalam cobaan, penyakit mungkin yang masih belum kunjung sembuh. Bahkan mungkin yang meminta sama Tuhan, berkat Tuhan. Keluarga kami mau dikaruniai anak. Doa terus kepada Tuhan, percaya terus kepada Tuhan. Amin. Minta ketenangan dalam hati kita. Maka kemenangan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi yang pertama tadi adalah kita harus percaya dan fokus kepada tujuan Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Yang kedua, percaya kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah di dalam doa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya mau anjurkan Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini, ikuti live streaming doa pagi dan mesbah keluarga. Terus pompa iman saudara, jangan berhenti. Jangan seminggu ikut, seminggu enggak, seminggu ikut, seminggu enggak. Jangan. Tapi terus pompa. Gak ada kota bilang pagem, nanti pagem isi. Amin. Siap. Ya, anak-anak muda jangan cari ketenangan di luar, engkau gak akan dapat. Engkau gak akan dapat ketenangan di luar, tapi carilah ketenangan di dalam Yesus Kristus. Amin. Nikmati masa mudamu dengan tujuan, jangan tidak ada tujuan. Ya. Amin. Jangan nikmati masa mudamu dengan tujuan. Jadi hari ini apapun masalah kita, apapun keinginan kita, kebutuhan kita, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau tenang menghadapi semuanya. Amin. Maka kemenangan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ya, taruh tangannya di dada. Sama-sama katakan dengan saya. Ayo semua saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita deklarasikan ini. Taruh tangan kita di dada kita. Bilang sama saya dengan keras, saya kuat ya. 1, 2, 3. Orang kuat tidak lemah suaranya. 1, 2, 3. Saya kuat. 1, 2, 3. Saya kuat. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Kita angkat pujian mengalirlah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yes. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Pada hari ini Bapak Ibu, saya mau kita sama-sama angkat tangan kita yang mau mendapatkan ketenangan pada hari ini. Saya mau semuanya angkat tangan kita semuanya. Ketika engkau mencari ketenangan, engkau harus datang kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Jangan minta sama orang lain di luar sana. Jangan minta di luar sana engkau cari ketenangan, tidak akan ketemu. Tetapi minta sama Tuhan pada hari Tuhan. Dalam segala masalahku aku mau tenang. Tuhan, aku putuskan keluargaku adalah keluarga yang tenang dalam menghadapi masalah. Aku putuskan hidupku untuk terus tenang di dalam hadirat-Mu. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal. Mari dengan sungguh-sungguh katakan amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, yes Tuhan. Bapa kekal mulia, kau hadir, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir, yes. Terus angkat tanganmu Bapak Ibu. Dari tempat Oh, rahasiakan amarah, latakan amarah. Di sini memulihkan hati,
Tuhan. Haleluya. Yes. Pada hari ini Bapak Ibu yang mau mendapatkan ketenangannya, saya mau berdoa dari tempat ini. Mari angkat tanganmu. Angkat kedua tanganmu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak, Kau melihat angkat tangan yang terangkat pada hari ini Tuhan. Kami mau putuskan hidup kami, hidup yang tenang Tuhan. Apapun masalah tersebut, apapun cobaan badai yang menghadang kita, yang menghadang hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau patahkan di dalam nama Yesus. Pada hari ini Tuhan, tangan-tangan yang terangkat pada hari ini ingin mencari ketenangan di dalam-Mu Tuhan. Biarlah ketenangan itu Engkau terus ada di dalam mereka Tuhan. Masuklah dalam hati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap masalah yang kami hadapi, setiap cobaan yang kami hadapi, ketika kami memandang Yesus ada di tengah-tengah kami, kami percaya mujizat terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan telah berkarya pada hari ini kepada kami semua Tuhan. Biarlah Kau jamah setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat-jemaat-Mu biarlah Kau jamah dari tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sehingga mereka keluar dari rumah, dari gereja ini Tuhan. Mereka bisa menjadi berkat. Bisa menjadi alat-Mu. Dan menghasilkan buah yang begitu manis. Dan dinikmati oleh banyak orang. Sehingga orang yang tidak mengenal-Mu dapat percaya lewat buah yang kami hasilkan pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih Tuhan Kau telah berkarya pada hari ini. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk, saya serahkan kepada Anda. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati, amin. Haleluya. Jadi saya percaya pulang dari tempat ini kita semua menjadi orang-orang yang tenang, amin. Amin. Haleluya. Jadi kalau sudah ada ketenangan maka kita kuat dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kita, amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita semua mewakili jemaat mengucapkan terima kasih kepada anak kami Timotius yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengetahuan, bahkan juga perbendaharaan daripada firman Tuhan. Dan saya percaya setiap apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan kuliahnya Tuhan selesaikan dengan baik semua. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita bahwa setiap hari jam 4.40 dan jam 8 malam kita ada doa pagi dan doa mesbah keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian tidak rugi mengikutinya ya, karena memang di dalamnya ada berkat Tuhan ya, ada ketenangan. Haleluya, saya percaya kalau kita doa pagi datang menyembah Dia, menyembah Tuhan, saya percaya hati kita akan tenang dan disegarkan, dan ada satu kepercayaan, iman, pengharapan bahwa hari itu akan Tuhan buat berhasil dan beruntung, amin. Dan kita tutup malamnya dengan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pengumuman sedikit, yaitu Bapak Ibu yang belum punya akte lahir. Ya, siapa di sini yang belum punya akte lahir? Halo, saya belum punya. Oh, ini udah tua belum punya. Pak, saya nggak butuh akte lahir, akte kematian sebentar lagi udah dekat. Saya lagi bernapas masih butuh, amin. Haleluya. Ataupun pernikahannya belum secara catatan sipil. Siapa di sini belum catatan sipil? Oke, perlu dicatatkan di pemerintahan, itu penting. Siapa tahu nanti pembagian harta biar jangan ribut anak-anaknya. Tapi saya nggak ada harta Pak sekarang, tapi nanti Tuhan akan memberkati, amin. Haleluya. Kalau begitu yang tidak ada akte lahirnya butuh ya, boleh siapkan KK dan KTP-nya. Kalau dicari surat dari bidan, nggak tahu bidannya lahirnya Ibu Lim Ebe udah nggak kelihatan lagi ya, udah mati duluan kali bidannya ya. Oke, tidak perlu, yang penting ada KTP dan KK-nya ya. Terus yang catatan sipil tetap itu persyaratannya, hanya itu saja. Ya, karena kabupaten kemarin saya udah bicara dengan orang yang mau mengurus, dan itu nanti bisa kita bicara lebih lanjut lagi.
tapi itu yang dibicarakan dananya itu adalah untuk pengurusan akte lahir itu sebanyak 100.000. Karena memang harus bolak-balik ke 3 raksa. Jadi kita anggap itu ya sebagai uang transport, uang makan dan uang minumnya saja ya. Oleh karena itu kalau ada yang mau boleh hubungi saya atau Bapak Sekretaris kita yaitu Bapak Hari ya. Haleluya. Iya. Ya. Apa itu? Oke, dari sini. Iya. Oh iya, ntar dulu pengumumannya apa? Ya, sorry saya tadi lupa bicara bahwa mulai minggu awal November tadi saya udah bersepakat dengan Pak Harno untuk mengajar anak-anak muda semua yang di tempat ini atau mungkin yang mau belajar musik, multimedia, terus tamborin, choir, bahkan WL kami akan ajari mulai awal November minggu pertama. Pulang ibadah, ibadah kedua dan latihan. Jangan lupa untuk stay yang mau belajar, siapa yang mau belajar di sini, siapapun, mau cewek, perempuan, mau belajar musik, ya giliran salah baru semangat, giliran khotbah diem semua. Ya emang harus salah kayaknya khotbahnya biar semuanya ketawa ya. Nah itu ya, jadi laki-laki dan perempuan yang mau belajar musik ataupun belajar tamborin, belajar choir, dan belajar WL dan singer, multimedia semua harus tinggal di minggu pertama ya. Daftarkan kepada saya sendiri. Ya, saya sendiri daftar siapa yang mau. Mungkin ada keponakan kita, anak-anak kita yang masih kecil-kecil juga dia mau belajar musik nggak apa-apa. Karena kita akan meregenerasikan membanyak generasi-generasi yang mampu melayani Tuhan. Amin. Bukan hanya belajar musik, kami akan ajari juga tentang firman Tuhan, bagaimana melayani dengan baik, bagaimana mengikuti Tuhan dengan baik. Jadi jangan takut cuma belajar musik, ada firman Tuhannya juga. Biar kenyang firman Tuhan pun ada di sini ya. Jadi daftarkan kepada saya, nanti bisa daftarkan siapa saja di tanggal berapa itu kalau minggu pertama November. Pokoknya minggu pertama November pulang ibadah langsung stay di sini untuk belajar musik. Walaupun masih umur 5 tahun, 6 tahun kita akan ajarkan. Jangan takut ya. Choir juga bisa, alat musik juga bisa, bebas. Karena hari-hari ini generasi-generasi muda mau dipakai Tuhan lebih lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, ini berita sukacita, berita baik. Karena memang kita hidup ini harus punya keahlian, dan keahlian itu sudah ada, tinggal menggali. Nanti mereka akan ajarkan di sini. Cuma pertanyaannya, seandainya Bu Esther berdaftar jadi tamborin bisa nggak? Bisa, ya. Nah, ini contoh seandainya. Berarti Lim Ebe kalau mau singer kan, datang ke sini ya. Jadi bulan November. Jadi tidak, maksudnya usia tidak dibatasi. Penting ada kerinduan, kemauan. Maju terus, amin. Tetap semangat. Oke, terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan, luar biasa. Saya nggak kepikir ke situ, ada yang memikirkan. Kita lengkap semua. Keyboard kita ada 3 Bapak Ibu, di ruang doa ada 1. Jadi bisa nanti diajari 4 keyboard kita. Keyboard kita ada 4. Nanti bisa sekali semua, nanti dilatih semua. Jadi jangan berpikir, wah antri lama, cuma 1 keyboard. Enggak, 4 keyboard kita. Gitar juga banyak, bass juga banyak, drum cuma 1. Oke. Ganti-gantian ya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini buat kemajuan kita bersama. Amin. Dan menjadi bekal bagi kita untuk melayani Tuhan. Khususnya anak-anak kita, dorong mereka, iya kan, sehingga mereka punya talenta dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, selesai ibadah ini nanti ada latihan buat hari Minggu. Dan juga saya ingatkan, ini pengumuman resmi, tidak ada lagi telepon-telepon. Tim inti di hari Minggu selesai ibadah kedua, jangan pulang, kita rapat Natal. Karena ini sudah tinggal berapa bulan lagi, tidak ada waktu lagi. Nanti di sana kita akan bicarakan apa-apa perlu yang kita lakukan, Natal kita seperti apa. Nanti di sana dibicarakan sehingga di minggu terakhir sudah bisa disampaikan ke jemaat kira-kira apa hasil daripada rapat kita. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, puji nama Tuhan, tidak ada pengumuman lagi. Namun saya mau katakan hari ini Pak Hari, Bu Yeni tidak hadir karena mereka sedang menghadiri putri mereka wisuda. Haleluya. Iya, jadi
keluarga ikut live streaming, saya perhatikan dari ibadah pertama, ibadah kedua, karena mereka nggak bisa masuk di luar. Oke, selamat ya buat Pak Hari, Bu Yeni, bahkan buat Christine yang sudah diwisuda hari ini. Ya, sukses selalu dan berkarir lagi lebih mantap lagi ya. Oke, puji nama Tuhan. Ya, oke. Hah? Oh, ada jiwa baru kah? Oke, boleh dari sini, kalau ada dari sini boleh perkenalkan diri sebelah kanan saya dulu. Ayo bangkit berdiri dulu. Ya, kasih mic-nya boleh Pak Sinaga, lari dikit. Kasih mic-nya, kenalkan dulu namanya, ya tinggal di mana, siapa yang kira-kira yang membawa gitu ya. Haleluya, tak kenal maka tak sayang. Udah kenal disayang-sayang. Oke, namanya siapa? Silakan. Nama saya Imir Sutomo Manurung dari Palembang. Oh, Palembang. Adiknya Togar Mah. Oh, luar biasa. Pantas ada mirip ya. Oke, tinggal di mana? Mau tinggal di sini atau berkunjung saja? Tinggal di sini rencana. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Masih anak muda kan? Masih. Oke, mantap. Masih anakmu? Muda. Anak muda. Tinggalnya di sini ya? Hah? Iya, nanti boleh ngobrol-ngobrol dengan anak muda ya. Puji Tuhan, kalau menurung tetap saya panggil tulang. Ya kan, karena saya silalahi, panggil tulang sekalipun sudah masih muda ya. Oke, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya. Ada lagi, sebelah sini lagi masih ada. Oke, silakan duduk. Iya, Pak Togar bawa jiwa baru. Ada yang sebelah sini lagi, ayo yang anak-anak muda. Saya lihat tadi ada di belakang namanya. Ayo, mana? Oh, lagi sekolah minggu. Oh, di sekolah minggu ada. Di sebelah sini ada enggak? Yang masih belum kenalan gitu. Mungkin yang hari Minggu sudah datang tapi belum kenalan gitu. Ada enggak? Mana? Pak Janter itu yang hijau. Pak Janter, Pak Endang itu hijau. Oke, saya rasa tidak ada. Oleh karena itu kita bangkit berdiri semua. Kita akhiri ibadah kita ya. Ada aja. Oke, puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan pulang dari tempat ini membawa ketenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Kiranya katakan engkau memberkati aku berlimpah-limpah, katakan dan memperluas, katakan daerahku, usaha, pekerjaan, bisnis diperluas oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kiranya katakan tanganmu Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada katakan malapetaka. Amin. Haleluya. Oh, sehingga sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Karena kami percaya waktu kami tinggal tetap tenang di dalam Engkau, kekuatan kami akan bertambah-tambah. Dan apa yang Kau perkatakan boleh kami dengar dengan baik dan kami lakukan dengan setia, maka kami akan berhasil di dalam setiap perjalanan kami. Terima kasih buat hari ini, ibadah 1 dan 2 Engkau berkarya dengan dahsyat. Kami percaya setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumahnya, khususnya Pak Manulang, kami berdoa dalam nama Yesus, kesehatan, kesembuhan terjadi atas hidupnya. Terima kasih Bapak, kami percaya obat-obat yang dia makan, biarlah itu menjadi alat kesembuhan bagi dia. Hamba-Mu juga berdoa buat umat-Mu saat ini, mungkin di minggu-minggu ini ada mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama
nama Yesus, berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka untuk masa depan mereka. Bahkan kami berdoa saat ini yang sudah bekerja, Engkau berkati, angkat lebih tinggi lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun menjadi usaha bisnis daripada umat-Mu, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah keberhasilan, keberuntungan selalu mereka alami. Bahkan kalau ada masalah-masalah, persoalan, pergumulan, atau yang selama ini didoakan, hari ini buatlah mujizat terjadi. Di minggu ini ada jawaban-jawaban daripada doa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan, dan tidak ada roh maut, roh kecelakaan, penyakit dalam hidup kami. Oh, damai sejahtera, sukacita kami bawa dari tempat ini, dan kami bagikan kepada keluarga besar kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tanganmu. Kita akan pulang dari tempat ini. Aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita pulang dari tempat ini membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Bapa